Alright, ladies and gentlemen, selamat pagi, siang, sore, malam bagi kalian yang menonton podcast kali ini. Podcast kali ini akan sedikit berbeda karena saya sendiri dan backgroundnya cukup berbeda kalau kalian nonton di YouTube karena we having a technical difficulty di depan tempat kita biasa nge-podcast, jadi backgroundnya harus agak diganti dikit. We apologize for that. And then, hari ini sampai detik ini sebenarnya COVID-19 is still in Indonesia. Nah, jadi kita akan membahas mungkin seputar COVID-19, the conspiracy and everything. Mungkin ada perspektif yang berbeda dan lain-lain. Kita akan membahas soal vaksin, anything, apa aja yang nanti ngalir aja deh. Tapi kali ini gue nggak sendirian nih. Gue nggak sendirian. Karena di sini ada, let you introduce yourself. Thank you so much, Bang Ari Nugroho. First of all, thank you for having me. My name is Fahmi Umar. I am currently a final year student majoring in Islamic Historical Studies. I have been doing Model UN since like 2018, and gue suka banyak topik selain dari IR, tapi gue juga suka banyak topik selain IR, maybe like a conspiracy theories and also topik-topik yang sekarang ini lagi hot-hotnya, termasuk penyebar luasan vaksin di Indonesia. Exactly. Jadi ya pertama-tama kita deep condolences dulu karena kayak jadi saat kita syuting ini COVID ini sedang adanya PPKM darurat ya. PPKM darurat Jawa Bali dan semakin meningkatnya COVID-19 yang ada di Indonesia, terutama ada banyak banget varian, ada Delta, ada Kappa, ada banyak banget sampai nggak terikutin. Yeah. And many things that we need. So, how are you, Fahmi? I'm doing great. I'm doing fine, although I'm nervous. Gimana? Jadi kan COVID udah setahun lebih nih, udah hampir 2 tahun. Jadi apa? What's your thought? Menurut gua, kita ini sekarang situasi COVID di Indonesia ya. Kita ini sedang balik lagi ke tahun lalu sih lebih tepat. Kayak maksud gue tuh kita ini sedang berada di masa awal-awal COVID sedang masuk di Indonesia, di mana kita lihat ada peristiwa panic buying, di mana adanya perbatasan aktivitas ya, PSBB, sekarang PPKM dan lain sebagainya, dan jumlah it is quite unfortunate to see that due to there is a new variants came up ya, kasus COVID di Indonesia jadi sekarang makin surge, makin meledak, makin jumlahnya justru makin banyak banget gitu loh. Bener sih. Karena tahun lalu juga kalau nggak salah di sekitar bulan ini juga nggak sih kita ngadepin masalah yang sama ya kan. But on your personality gimana? Jadi dari diri lu sendiri gimana ngadepin COVID ini? Kebetulan gue tinggal bersama kedua orang tua gue, dan orang tua gue itu bisa dikatakan usianya usia rentan, usia yang udah di atas 60, dan they're very very strict in terms of whenever I want to go out, gue mau keluar, mau hang out sama temen, itu bener-bener jadi pikiran mereka banget. Jadi kayak misalnya gue harus pakai masker all the day, all the time. Ditambah situasi sekarang yang benar-benar tidak terkendali lah, bisa dibilang tidak terkendali karena makin banyak. Jadi even gue mau keluar aja, mau cuman ke Indomaret aja, itu benar-benar ditanyain kayak mau ngapain, mau beli apa, dan kalau bisa langsung pulang, jangan ngalor ngidul ke shop lainnya gitu loh, ibaratnya segitu. Iya, bener sih. Kayak sekarang ini kan aku kebetulan tinggalnya sendiri because my parents was not here. My parents kan on the other part of Indonesia. Nah, emang bener sih.
kalau tahun lalu tuh aku masih kayak oke, COVID is there, but I'm not, tapi aku nggak akan panik. Tapi Yeah. sekarang kayak aku udah nggak keluar, I don't know, for like 3 weeks. Aku udah 3 minggu di sini, kayak 3 minggu tuh nggak keluar. Keluar pun paling cuman untuk Cuman hirup belanja, udara segar aja lah ya. ya untuk belanja, persediaan masak dan lain-lain. Everything is stock, makanan juga Hmm. kayaknya harus banyak ngegojek dan ngegojek dan lain-lain. Ya, this is Totally crazy. understandable. This is crazy, man. Masalahnya, have you Sure, vaccine? sure, Have sure. you vaccine? I am scheduled to get vaccinated nanti hari Sabtu. Kebetulan, jujur, talking about vaccines though, ini benar-benar gila sih kalau menurut gue tentang vaksin sih. Kayak, I don't know why. Oke, pemerintah tuh kan, lu bayangin gak sih kayak pemerintah tuh mentargetkan sehari itu sejuta orang yang buat ke vaksin. Jadi banyak platform yang menyediakan vaksin kan. Banyak kayak rumah sakit yang menyediakan untuk vaksin secara gratis dan jenisnya Sinovac. Rata-rata ya. Dan gue kemarin itu jujur itu sempat kesulitan loh. Itu sempat kesulitan gue nyari tempat vaksin tuh. Kayak awal dapat nih kebetulan di Polres Tangerang Selatan. Awalnya gue dapet di situ, terus ya gue I pick schedules. Turns out full. Oke, gue coba hari lain gitu kan misalnya. Di hari lain juga full. Oke, gue coba sekiranya bisa nggak sih bulan depan nih, ibaratnya gitu kan. Bulan depan pun full. Jadi kayak anjrit. No. Oke. Gini. Ini untuk introduction dulu. Ini untuk hint sedikit. Iya. Bukan hint sih. Ini untuk ngasih tahu aja ke kalian. Jadi kenapa akhirnya aku dan Fahmi itu bikin podcast? Karena kemarin, bener-bener kemarin tuh aku ngeliat si Fahmi itu upload soal dia bicara soal vaksin dan lain-lain lah di Iya. IG-nya. Nah, terus aku bilang kayak dibikinin podcast asik nih, dan ternyata dia nerima. Jadilah kita podcastan. Nah, pada saat aku ngekomen di snapgrammu itu, aku itu lagi nunggu, aku tuh lagi bantuin temanku untuk ngelihat website buat daftar vaksin, and it's crazy, semua penuh. Dia sampai ada teman dia yang bilang kayak udah kesini aja gitu. Terus kayak mereka pergi ke sana, sampai sana vaksinnya full sampai minggu depan. Terus daftar di link, disuruh pakai link, daftar di link juga penuh, like. Padahal vaksin itu udah ada dari tahun lalu nggak sih sebenarnya, dari pertengahan tahun lalu. But then I don't know what happened, suddenly everything goes crazy dan lain-lain. But anyway, lu kan juga you are interested in international relations topik gitu, seputaran HI, politics lah lebih tepatnya. Are you crazy about this vaccine, the conspiracy behind the vaccine and everything, atau malah you heard something conspiracy behind the COVID-19 itself? If you're talking about conspiracy, I mean, since the first emergence of the COVID-19 itself, there's plenty of conspiracy theories. Ya, ada aja kan, kayak misalnya ini berasal dari Amerika, ini perang intelijen lah, inilah itulah, inilah itu. Those kind of bullshits always appear gitu loh kan, kayak, well, I do for the fact, gue suka ngebaca teori-teori konspirasi, tapi nggak gue jadikan itu sebagai landasan gitu loh. Ibaratnya ini kan kayak cuman, oh ini it's just a conspiracy, belum dibuktikan secara fakta. Bahkan ketika pada saat itu ya, tahun lalu ya, pemerintah Amerika menuduh Cina sebagai dalang dari semua itu, dari penyakit ini, dari virus ini. Buktinya menteri luar negeri Cina pada saat itu juga nge-rebuttal, kayak nggak bisa, we are not even involved. This is a virus yang emerge di pasar pada saat itu di Wuhan gitu loh. So there's nothing to do with anything with our intelligence, with our intelligence body in particular gitu. Iya, benar sih.
Bahkan ada yang beberapa konspirasi saying that this is an Israeli made. Jadi ini Yeah, yeah, warfare yeah. that spread out by the I've Israel. heard of that. Iya sih banyak sih. Tapi anehnya itu kenapa nggak ada yang bilang ini tuh dari alien dan something ya? Karena alien tuh kan no, no. Karena gini, for me it's very weird. Gue cuman melink Okay, connecting the dot aja ya. right. Um, Ketika COVID itu lagi naik last year, Mhm. if you remember, CIA itu nge-leak video dan foto seputar alien. Do you remember that? Have you heard that? Yeah, I've heard of that. Nah, I've heard of that. Bahkan itu sempat sempat masuk di TikTok, mhm. masuk di TikTok video. Tapi again, whenever the US, sorry, whenever someone leaks it, itu langsung immediately take down, langsung di take down, langsung di take down, langsung di take down. Jadi as if ini tuh as if ini tuh rahasia negara dan orang tuh nggak boleh um, orang tuh nggak boleh tahu gitu loh terkait masalah ini karena ini bisa menjadi apa sih namanya ini bisa menjadi suatu kepanikan gitu loh kalau misalnya warga tahu gitu if you get the gets. Yeah. I get your point sih. Karena it's crazy karena menurutku itu cukup aneh ketika itu terjadi, tapi malah banyak negara yang apa ya? Banyak negara yang di awal itu mereka menyepelekan COVID kan. And then suddenly, Benar. and then suddenly when this footage leak Mhm. bukan leak ya, tapi emang dipublish, Mhm. they are crazy about it gitu loh. Gua Mhm. nggak ngerti apakah ini memang alasan mereka untuk mengalihkan isu ya kan ada yang bilang gitu. True. They release something to avoid a big news kan gitu. Kita juga nggak tahu. But Mhm. anyway, itu kan konspirasi yang sejauh ini ya faktanya tetap tidak jelas. Bahkan alien tuh ada dan Mhm. tidak kan tuh kembali ke kepercayaan kalian masing-masing gitu. But yourself, Benar. do you believe in alien? I jujur vague sih kalau menurut gue pandangan gue sih vague banget Fake, kayak okay. gak jelas ada apa enggaknya karena you know like in today's era orang ngedit tuh pinter cuy. Oh ya, true. Orang ngedit tuh pinter, orang ngedit video tuh ada aja, bisa aja dibuat real. Kelihat anjir ini kayak asli, ini kayaknya bener nih kejadian. Anjir jangan-jangan dia di depan rumah gue ini, padahal kagak gitu loh. So, buat gue itu vague, but gue percaya ada, I mean gimana ya, Tuhan itu kan menciptakan manusia, menciptakan ciptaannya kan dengan berbagai macam gitu kan. So, I do believe there are another creatures out there apart from human gitu loh. Ya, benar sih benar. Gue juga percayakan hal itu sih. But gini, alien itu tadi kan lu sempat bilang bahwa it's fake karena kejelasannya itu masih belum terlihat gitu. Hmm. How about COVID-19? Ini kan penyakit yang sebenarnya jujur boleh dibilang we cannot see it gitu. Karena efek yang diberikan si COVID ini juga seputaran penyakit yang ada di bawaan kita kan begitu. Nah, Mhm. on the beginning of 2020 kan COVID tuh muncul di Wuhan. Ya, When it begin, apakah lu udah pernah berpikir bahwa this will touch Indonesia for sure? when I look at the news, first of all, I'd like to correct it first. So COVID-19 actually emerge in China, in Wuhan, at the end of 2019. Yes. Sorry, my At apologies. the end of 2019, it's okay. When I look at the news, gue udah prasangka sih sebenarnya. Kayak ini kayaknya bakalan ini virus kayaknya bakalan landing di Indonesia gitu loh. Soalnya gimana ya? Penyebarannya tuh cepet banget lain sama virus-virus lainnya gitu loh. Kayak oke, ini gue mungkin cerita sedikit ya. Bapak gue itu dulu sempat menjabat sebagai
Direktur Utama Kimia Farma waktu tahun 2001-an. Oke. Nah, bapak gue ini sempet ngerasain SARS-CoV-1. Maksudnya ngerasain tuh gimana ya? Berperang atau berurusan sama virus itu yang dulu sempat muncul di Singapura. Bedanya sama SARS-CoV-2, I mean, okay, if we are looking, sebenarnya hampir sama sih ya, and the vaccine is not even there juga gitu loh. And then like Singaporean government managed to sustain this virus gitu loh. It's not, bahkan virus ini nggak sampai landing ke Indonesia. Artinya like this virus is something different gitu loh. Yeah, I mean COVID-19 is something different gitu. Iya benar sih. Apart from other viruses. Iya benar. Gue setuju sama lu sih. Karena waktu itu juga Singapura berhasil dan Indonesia juga kena. Kalau nggak salah tuh ada yang kena tapi dikit nggak sih? Dikit. Epidemi juga itu levelnya. Ya, dan spreadingnya itu tidak not as wide as this COVID gitu loh. And this is crazy. Nah, gini, jujur. On the first time berita itu keluar dari tenarnya, 2019 itu kan spread, akhir 2019 itu ada terindikasi virus. 2020 itu baru jadi gede-gedean gara-gara si Wuhan kan lockdown tuh. Iya. Total lockdown. I don't know, itu udah hampir setahun lebih, itu udah hampir 2 tahun kejadiannya. And people are still don't believe on COVID though. This is something jadi gini, unbelievable. Kalau lu sendiri beranggapan kenapa orang itu bisa tidak, apakah lu sempat tidak percaya dengan COVID? Enggak, gua percaya adanya COVID karena I mean I look at the news, gua ngelihat symptomsnya orang yang terdampak COVID itu seperti apa, dan sampai detik-detik di mana COVID itu sudah masuk ke Indonesia. I mean, ditambah juga my parents, bapak gue punya background di farmasi, dan bapak gue juga tahu, maksudnya bapak gue juga ngelihat hal-hal seperti ini. Bapak gue juga dulu belajar tentang virus lah dan sebagainya. So when my father sees the news and then when COVID-19 entered Indonesia, kita langsung semua tuh benar-benar stok persiapan dan sebagainya, dan so that actually makes me believe that COVID-19 is actually real. Nah iya benar, karena I don't know why. Ada orang gila, ada beberapa, gua nggak nyebut this is weird, tapi I have a few friend yang sebenarnya dia tidak percaya dengan COVID-19 it's ada nggak sih gitu. Sebenarnya mereka bilang tuh kayak apaan sih COVID itu, nggak ada tahu katanya. I mean, look at the number, people are dying out there gitu loh. Dan Right. the infectious, the disease was crazy gitu. Apalagi dengan adanya Delta ini, ya kayak kita ketahui memang dia cepat menyebar tapi tidak lebih mematikan dari COVID yang sebelumnya, kan begitu. But this is crazy. Beda sama varian sebelumnya. Iya, beda sama varian sebelumnya sih emang. Iya, I mean like why do people don't believe on it? Apakah karena itu tidak bisa terlihat atau karena apa? What do you thought? Mungkin menurut gua karena pertama ya, kayak edukasi dari pemerintah ke masyarakat itu kurang. So this is actually makes some people believe that COVID-19 is not real. Atau bahkan ada beberapa faktor di mana oh ya, COVID itu ciptaan Allah, ibaratnya gitu ya, ciptaan Tuhan lah ibaratnya gitu kan. Jangan takut sama COVID tapi takut sama Tuhan lah ibaratnya kan gitu kan, kayak itu salah satunya juga. Somehow that actually makes people believe that COVID-19 is not real. Or maybe COVID-19 is not something that we all should be afraid of gitu loh. Ya benar sih. I mean, this is people are getting crazy on it. And let's talk about the vaccine. Right. Which vaccine are you taking? The Sinovac? No, kebetulan vaksin yang gua bakalan pakai itu tadi sempat
baca juga sama bokap gue sempat nyari info juga, ternyata vaksin yang bakalan gue yang nanti bakalan gue pakai itu adalah Sinopharm, bukan Sinovac, Sinopharm. It's Sinopharm. quite different. Dia sebenarnya cuma beda nama doang sih. Sebenarnya kalau takaran segala macam itu sebenarnya sama. Wait. Ini itu it came from China? Right, yeah, China. Oh, the same factory that makes Sinovac. Yeah, if I'm not mistaken, it is. If I'm not mistaken, do correct me if I'm wrong somehow. Yeah. Oke, tapi namanya Sinopharm ya sekarang. Sinopharm. Oke, kenapa nggak lu ngambil AstraZeneca, Pfizer? Kenapa? Apakah Anda takut dengan berita-berita yang ada? Sebelumnya, kenapa gue nggak ngambil AstraZeneca? Karena AstraZeneca ini mahal. Itu yang pertama. Ditambah kedua, gue lagi nggak pengen keluar negeri, gitu loh. Jadi gue lagi nggak pengen keluar negeri. True. Gitu, kayak buat apa aja, kayak gue bayar mahal-mahal just to get vaccinated with the most expensive vaccine gitu kan. I mean I just want to get vaccinated, that's it gitu. Gue cuma pengen divaksin, dan gue cuma pengen tubuh gue ini punya at least antibody untuk menahan virus COVID-19 ini gitu loh. Emang tadi lu bilang kan mahal. Emang lu vaksin besok ini bayar? Enggak bayar. Oh. Kebetulan nggak bayar. Dan adanya stok itu si Sinopharm ini. Yes. Ya. But ya, I hope vaksin Sinopharm ini efek yang gede sih. Efek sampingnya. Iya, efek sampingnya semoga kecil sih. Right. Karena I don't know, Astra and di Pfizer itu kan tahun, is it last year or early this year ya? Between that lah, karena dia tuh di akhir-akhir 2021 kan dua ini kan sangat kontroversial. Ingat nggak yang ada nurse yang pingsan waktu diwawancara? Oh iya, waktu pas di apa sih, kayak sidang pers gitu, dia habis divaksin, and then ujung-ujungnya dia lagi ngobrol lagi sidang pers gitu, and then she immediately blacked out. Yeah, I remember that case. I remember that video. I saw it too. Itu kalau gua nggak salah ingat itu Pfizer nggak sih itu? Apa Astra? That is not Sinovac. Pfizer. Sorry. Pfizer. It was made from America. So yeah, I believe it was Pfizer. Nah, Pfizer. Correct, my apologize for the pronunciations ya. Karena selama ini gue susah membacanya. It's okay, bro. And then gini, so you are going to vaccine. You read all about the news about the vaccine and everything. What do you thought of it? Apa pemikiran lu sejauh ini tentang vaksin? Dan program pemerintah yang membludak saat ini. Gila-gilaan vaksinnya. First of all, I'd like to give my thoughts regarding vaccine itself, right? So, buat gua vaksin itu seperti tentara, lebih tepatnya. Tentara yang khusus memerangi satu musuh. Ya, satu penyakit. Misalnya misalnya gue punya tentara nih ya, gue cuma bisa nyerang lo misalnya nih, lo yang pakai kacamata gitu. Kalau misalnya tentara gue notice ada lu tapi lu nggak pakai kacamata, tentara gue nggak bisa nyerang lu gitu loh. So menurut gue ya vaksin itu ya seperti tentara yang ditujukan hanya untuk menyerang atau hanya untuk membendung lah ya, let's just say satu musuh khusus. Nah, kalau kita bicarain yang lebih sederhana lagi, vaksin itu sebenarnya gak ada jaminan untuk seseorang yang udah divaksin misalnya.
dia bakal kebal sama corona. Enggak. That's not gonna happen. I mean, you still have a chance to get infected by COVID-19 even though you are vaccinated, gitu loh. Karena fungsinya vaksin itu sendiri bukan sebagai bukan berarti lu tuh imun atau lu udah kebal sama corona, enggak. Fungsinya vaksin itu cuman ibaratnya menginisiasikan antibodi lu, gitu loh, untuk bisa memerangi virus yang akan masuk ke dalam tubuh. Buktinya gini, ada gue kemarin ini dengar cerita di mana ada dokter yang 2 kali terinfeksi COVID. Ya. Yang pertama dia terinfeksi COVID dan dia bergejala. Dia ngerasain tuh yang namanya nggak nyium, terus nggak punya, panas lah bodinya dan lain sebagainya. Terus ketika dia divaksinasi 2 kali, dia terinfeksi lagi dengan COVID, dengan virus yang sama. Dia sama sekali nggak ngalamin gejala. Bisa dibilang OTG. Jadi my thoughts regarding vaccine is that, gitu loh. Dan terkait rencana pemerintah untuk dalam menyebarluaskan vaksin, menurut gue, again, pemerintah, gue di sini bukan siapa-siapa dan gue di sini juga gue di sini sebagai rakyat biasa yang melihat kinerja pemerintah seperti apa. I'm still appreciating every effort coming from the government itself. The government have made a progress, I have to say, towards this matter in dealing with this COVID-19 pandemic. Although, yes, it's not something easy to dealt with, but at least there is an attempt. Tapi still, kayak ada beberapa kejanggalan menurut gua. Salah satunya, kalau lu pernah dengar, ada peraturan pemerintah di mana kalau misalnya orang itu nolak divaksin, bakalan kena pidana. If you remember, if you saw, itu ya. Awal tahun ini nggak sih? Itu mulai heboh. Baru banget. Dan di sini tuh gue sempat ngelihat satu postingan senior gue yang kebetulan dia aktivis di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Jakarta. Dia komentar seperti ini, dan menurut gue ini this is like something makes sense gitu loh. Dia bilang, oke, kalau misalnya orang nolak vaksin bakalan dipidana, bagaimana kalau kasusnya dibalik? Bagaimana kalau misalnya rakyat itu antusias, tapi pemerintah nggak siap dalam menyediakan vaksin itu sendiri? Gitu loh. This is a big question. I mean, kalau kita lihat juga in reality ya, I mean, vaksin, kalau kita mau, if you want to get vaccinated, it is something hard buat sekarang. Bahkan harus gercep banget biar dapat spot orang buat divaksin. It is something hard though. This cannot be I mean, ya gue ngerasain juga kayak vaksin tuh, persediaan vaksin kita tuh mungkin masih bisa dikatakan masih kurang. Ya, benar. Belum menyeluruh. Although pemerintah setiap hari mentargetkan setiap hari 1 juta penduduk at least harus udah divaksin. Ya, gitu. Benar. This is hard. Ya. Gitu. Karena banyak juga penduduk Indonesia itu kan yang sebenarnya ya sorry to say bukan maksudnya apa-apa, tapi mungkin dia tidak termasuk ke dalam data-data masyarakat gitu kan. Jadi contohnya gini deh, kayak so I'm currently living in Yogyakarta. Sebelum adanya vaksinasi tanpa KTP domisili, mahasiswa itu they're crazy, itu mereka nggak dapet. Ya kan nggak mungkin dengan lu KTP Jogja itu bisa dapet kalau misalnya KTP itu harus berdomisili di sini. Dan semenjak penghapusan KTP itu
dihapuskan, Mhm. seluruh rumah sakit di sini it's full. It's fucking Right, full. It's crazy. right, Udah, right. pokoknya antriannya kayak udah antrian sembako di luar. I mean, Shit. itu bener yang dibilang Kartini kayak are the government ready when we are ready gitu. Ketersediaan Mhm. vaksin kita bagaimana dan lain-lain gitu. Karena stok yang ada dengan jumlah peminat yang makin terus meningkat, ini yang kalau gue memandang bahwa this is going to be crazy at the point. Karena gini, antusias masyarakat sekarang tuh lagi tinggi, Betul, right? Dan betul. masyarakat Indonesia itu kalau udah antusiasnya tinggi, itu mereka berjuang mati-matian. Kita nggak usah jauh-jauh sebelum ada vaksin ini ada Hmm. BTS Meal. Iya benar benar. Look, Iya 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 iya. itu cuma gara-gara logo BTS doang di paperbacknya McD itu gue juga sampai ngantri. Iya. Nah, Sumpah sekarang, sumpah. sekarang ketika masyarakat Indonesia sudah mulai tertarik untuk vaksin, ternyata di mana-mana penuh. People are getting lazy to do it gitu loh. Nah, Mhm. sekarang sebenarnya yang paling seharusnya mungkin dilakukan pemerintah adalah langkah selanjutnya nih. Ini nggak bisa stuck Betul. ini terus kan, begitu kan? Karena kayak lu bayangin, ketika demand kita turun, nah what are the government going to do gitu? Kan nggak mungkin Mhm. tiba-tiba vaksin itu disuruh bayar, limitasi kan? Mhm. Itu kan akan semakin susah gitu. Anyway, True. uh, kalau secara KHI-annya, what do you thought on this vaksin? Sebenarnya kalau dibilang secara keHI-an ya, oke. First of all, gue bukan dari background HI. Gue um, I'm majoring in Islamic Historical Studies. Gue anak SPI, Sejarah Peradaban Islam di UIN. Um, Kalau secara Oke, gue nggak oke, bisa jawab sih. oke. Gua, Mungkin pertanyaannya gue rubah dikit. oh sure sure sure. Uh, Gimana pandangan lu sebagai anak yang, I mean, you are quite interesting in politics, you are quite interesting in Mhm. religion gitu-gitu. Ya sesuatu yang berbau tentang KHI-an, ya kan? Dengan ada Mhm. isu-isu vaksin yang sekarang ada, contohnya kayak a few days ago EU itu baru ngumumin adanya paspor vaksin. Okay. You heard that? Yeah, I've heard that. Ya, jadi hanya beberapa selektif vaksin yang boleh diterima untuk orang tersebut masuk ke dalam EU, area EU. Mhm. Ini kan gini, as we Indonesians, kita nerima nih semua vaksin yang ada nih. Ya. Kan? Ini kan sulit untuk kita Mhm. mencegah, udahlah kita ini aja. Perpolitikan itu kan akan tetap bermain di sini. Mhm. Now, your thought, as a non-political studies background, but a person who is orang yang tertarik untuk melakukan negosiasi dan lain-lain. What do you thought of it? Sebenarnya menurut gue kalau dibilang ada politiknya nggak sih di vaksin ini ada. Kalau lo lihat, oke, Sinovac apa namanya dibuat dari mana? Dari Cina. Terus Pfizer dari Amerika, terus Astra dari Oxford, dari Inggris. Sedangkan kalau misalnya lo lihat nih ya, kalau lo lihat yang diakuin, yang diadmit sama WHO, sebenarnya Sinovac juga udah termasuk udah diadmit juga, tapi again lama prosesnya ketimbang vaksin-vaksin yang kayak Pfizer, terus AstraZeneca dan lain-lain gitu loh, kayak yang mereka admitnya, mereka diakuinnya cepat. Bahkan kalau lo perhatiin, sekarang ada isu di mana orang-orang Indonesia, bagi mereka yang mau umroh, bagi mereka yang mau haji umroh, mereka harus vaksin AstraZeneca. Zeneca, if I pronounce it right? Okay. Mereka harus vaksin yang Astra. Sedangkan bagi mereka yang vaksin, bagi mereka yang sudah divaksin dengan merek, dengan tipe Sinovac, mereka nggak bakalan diadmit. The question is, apakah orang harus divaksin lagi bagi mereka yang mau umroh?
bagi mereka yang berpergian. Ya nggak sih? Ya, that's correct. Memang nggak bisa, memang gimana ya? Pemerintah Saudi sendiri pun nggak bisa deny the facts. I mean like pemerintah Saudi di sini mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh WHO Ya. gitu. Tapi Benar. setelah Sinovac ini sudah diadmit, the question is whether sebenarnya whether the Saudi government are going to are still going to follow apa sih namanya guideline-nya WHO atau enggak, while looking the fact that Saudi is also one of the uh, biggest ally-nya Amerika kan, if we see dari sini gitu loh. Ya. So everything is politic in here as well. I can feel it. Ya, kecuali penyerangan susu Bear Brand yang baru-baru yang terjadi itu Oh, itu beda lah. crazy. People are getting crazy now. Anyway, last nih. Karena Sure. kayaknya diskusi kita kalau gini sejam nggak akan habis nih. Last nih. Sebenarnya kalau dari gue sendiri, my thought on vaksin, ya semoga pemerintah tetap terus menyediakan ketersediaan vaksin. I support whatever you are doing to fight this COVID-19 and bring our economy back again. Jujur, vaksin yang sejauh ini gue kurang mendengar gerakannya, itu adalah buatan Rusia. Right? Okay, right. Even me personally, I've never heard such thing came from Russia. Never. Belum pernah gue temuin di. Ini it's either me yang mungkin kurang baca, tapi gue dari BBC, dari CNN dan lain-lain yang gue cek, gue nggak pernah nemuin vaksin yang dibuat atau Rusia bakalan mempublish atau memproduksi vaksin, itu belum pernah dengar. Okay, this is interesting though. Hang on. Let me find it for you. Okay, sure. Karena if I'm not mistaken ya, for those who hear this podcast, jadi vaksin ini itu yang pertama kali yang mencoba membantu menemukannya itu ya Putin sendiri. Okay. Sputnik V. Okay. Right. Okay, Sputnik. Okay. His name is namanya tuh Sputnik V. Okay. Interesting. Ini sampai ada website ini. Okay. The first registered vaccine against COVID-19. Okay. Nah, jadi kalian nanti kalau mau baca aja di sini. Ini websitenya, ini website resminya kalau nggak salah. Nah, ini tuh vaksin yang dibikin sama Rusia. Yang dibikin sama Russian. Dan gue tuh berharapnya ini juga masuk ke apa? Gue juga berharap ini masuk ke Indonesia, tapi I don't know whether it will be ongoing to Indonesia atau enggak ya. We will see on that. Anyway, any thought, any message that you are going to say to the listener? Mungkin mereka yang tidak vaksin atau yang tidak percaya dengan COVID-19. Okay, to those who hear this podcast, I just want to say please get vaccinated soon. Karena pemerintah tidak akan melakukan PPKM kalau masyarakatnya semua udah tervaksinasi, udah aman lah ibaratnya. Karena kita bisa lihat faktanya, Netherlands atau Belanda, mereka sekarang udah boleh keluar tanpa pakai masker tuh udah boleh, kecuali kayak misalnya tempat-tempat di transportasi umum, dan kalau misalnya mau ke bandara, ke rumah sakit masih tetap harus pakai. Tapi kalau kayak mau ke bar, mau ke tempat rekreasi lainnya, mereka udah nggak harus lagi pakai masker, karena memang asalkan mereka menunjukkan kartu atau menunjukkan bukti bahwasannya mereka sudah divaksin, mereka negatif dari COVID, they're all good, they're all set gitu loh. So please get vaccinated, regardless vaksinnya itu apa, at least lu divaksin lah gitu. Dengan walaupun
walaupun vaksinnya regardless itu ya, kayak misalnya lu vaksinnya Sinovac, Astra dan lain-lain, at least itu bisa merangsang antibody lu buat melawan virusnya gitu. Ya. Oke, thank you Fahmi atas You're podcast. welcome. This is a very interesting podcast. Thank you so much. We will meet again nanti untuk judul-judul, nggak tahu kita akan ngebahas alien or any other concept. Looking forward to it. Terima kasih yang udah mendengarkan sejauh ini. Maaf tadi banyak Inggrisnya, nanti kalau kalian nggak paham silahkan kalian Google Translate sendiri. Karena ini podcast susah translate-nya. Oke? Stay strong Indonesia, we support you, the government of Indonesia, apapun itu, stay strong. Semoga kita bakal kembali lagi ke ekonomi yang jauh lebih baik. Amin. Kalau mewakili Susi Santi, undur diri. Bye-bye.